Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalawah Fitria dengan NIM B1A123215. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian remedial mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas B. Baik, langsung saja. Yang pertama, efektivitas diskriminasi harga pesawat. Soal yang pertama memaparkan perbedaan harga tiket sesuai dengan soal nomor 1, yang dimana Anda berencana liburan ke Bali tanggal 25 Juni atau 25 Juli 2025. Untuk mengantisipasi tiket, Anda melihat daftar harga sesuai referensi pada salah satu aplikasi pemesanan tiket online. Berapakah perbedaan harga pada kedua hari tersebut? Apakah kebijakan diskriminasi harga berdasarkan hari tersebut efektif? Mengapa? Nah, jawabannya, pada website tiket.com, harga tiket tanggal 25 Juni seharga Rp1.920.000. Pada tanggal 25 Juli, harga tiket Rp1.866.000. Nah, perbedaan harga tersebut senilai Rp54.000. Nah, apakah kebijakan diskriminasi harga berdasarkan hari tersebut efektif? Jawabannya iya, karena maskapai memanfaatkan perubahan permintaan berdasarkan waktu. Pada akhir Juni menjelang libur sekolah, permintaan tinggi, jadi harganya dinaikkan. Pada akhir Juli, permintaan menurun, jadi harga diturunkan untuk menarik kembali pembeli. Karena tiket tidak bisa dijual kembali dan pembeli tidak bisa berpindah waktu dengan mudah, maka strategi ini bisa meningkatkan pendapatan maskapai. Strategi ini adalah bentuk diskriminasi harga berdasarkan waktu yang bisa meningkatkan pendapatan penjual dengan menyesuaikan harga sesuai tingkat permintaan. Selanjutnya, jenis diskriminasi harganya yaitu diskriminasi harga derajat 3. Alasannya karena maskapai membedakan kelompok konsumen berdasarkan waktu pembelian, yaitu tanggal 25 Juni dan 25 Juli. Kemudian, kelompok konsumen yang beli tiket pada tanggal 25 Juni menjelang liburan memiliki permintaan inelastis, sehingga dikenal harga lebih mahal. Konsumen tanggal 25 Juli setelah libur mempunyai permintaan lebih elastis, maka dikenal harga lebih murah. Selanjutnya, yang kedua, mengevaluasi kebijakan diskriminasi harga berdasarkan syarat diskriminasi. Bagian A, harga lebih tinggi pada permintaan yang inelastis. Nah, pada akhir Juni, permintaan tiket pesawat tinggi karena mendekati libur sekolah. Meskipun harga mahal senilai Rp1.920.000, konsumen tetap membeli. Ini menunjukkan permintaan inelastis. Maskapai menaikkan harga untuk memaksimalkan keuntungan. Bagian B, pasar dapat dibedakan di mana pembeli produk tidak dapat dijual kembali pada pihak lain. Agar diskriminasi harga efektif, salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada perpindahan produk antar konsumen. Pada tanggal 25 Juni, harganya Rp1.920.000. Nah, pada tanggal 25 Juli, Rp1.866.000. Nah, harga berbeda meskipun rute yang sama. Selanjutnya, materi kedua, strategi bersaing. Nah, strategi bersaing ini memiliki jenis strategi ada 3. Yang pertama, strategi kepemimpinan harga. Perusahaan berusaha untuk menjadi pemasok dengan biaya. Keuntungan diperoleh dari keuntungan tertinggi dari batas harga pokok rata-rata perusahaan. Yang kedua, strategi fokus. Perusahaan mengkonsentrasikan pada bagian tertentu dari pasar. Ketiga, strategi diferensiasi. Perusahaan menaikkan nilai produk dengan biaya produksi dan harga jual tinggi, mengacu pada kepuasan konsumen lewat pelayanan dan kualitas produk. Keuntungan diperoleh dari harga yang lebih daripada biaya pembedaan. Selanjutnya ada keketatan persaingan, ada Red Ocean strategi dan Blue Ocean strategi. Nah, Red Ocean strategi meliputi persaingan di ruang pasar saat ini, berfokus pada kompetisi, memanfaatkan permintaan saat ini, mengikuti trend of nilai biaya, sejalan dengan diferensiasi atau biaya rendah. Selanjutnya, Blue Ocean strategi meliputi ciptakan ruang pasar baru, berfokus pada inovasi, bangun permintaan baru, mematahkan trend of nilai biaya, dapat disesuaikan dengan diferensiasi dan biaya rendah. Selanjutnya, soal yang kedua, kemukakan salah satu tempat usaha Anda belanja dalam 1 bulan terakhir. Menurut Anda, strategi bersaing apa yang digunakan? Mengapa? Nah, saya berbelanja di Mr. D, sebuah toko retail yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan peralatan pribadi dengan harga terjangkau. Menurut saya, Mr. D menggunakan strategi diferensiasi biaya rendah, low cost differentiation. Hal ini terlihat dari harga produk yang kompetitif, variasi produk yang sangat banyak,
serta menyajikan tokoh yang rapi dan nyaman. Strategi ini membuat Mr. D mampu menarik banyak konsumen dari berbagai segmen, terutama mereka yang mencari harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan kenyamanan berbelanja. Nah, Mr. D ini memiliki catatan strategi Red Ocean strategi karena mereka masuk ke pasar retail yang sudah ramai dan bersaing dengan harga banyak dari toko lain. Namun mereka tetap punya keunggulan tersendiri lewat penataan toko dan harga yang konsisten murah. Baik, selanjutnya ada premi risiko. Pada soal nomor 3, jika Anda memiliki kupon hadiah sebesar 240 juta rupiah dengan peluang memperoleh 50-50, namun seseorang menawarkan Anda uang sebesar 100 juta rupiah untuk melepaskannya. Apakah Anda tetap mempertahankan 240 juta atau mengambil 100 juta? Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan keputusan apakah Anda menerima atau mempertahankan hadiah tersebut. Jawaban saya memilih untuk mengambil 100 juta rupiah karena lebih pasti dan aman dibandingkan mempertahankan kupon dengan peluang 50-50 yang hasilnya tidak menentu. Pertanyaan yang kedua, hitung premi risiko apakah positif atau negatif. Nah, pada jawaban di sini ada nilai harapan dari kupon hadiah 0,5 kali 240 juta ditambah 0,5 kali 0 sama dengan 120 juta rupiah nilai harapan dari kupon hadiah. Nah, lanjut pada rumus premi risiko ada nilai harapan dikurang ekuivalen tetap. 120 juta kurang 100 juta hasilnya 20 juta rupiah. Jadi premi risikonya sini positif. Artinya saya rela membayar premi risiko sebesar 20 juta rupiah kepastian menerima 100 juta. Saya termasuk individu yang penghindar risiko karena lebih memilih kepastian yang lebih rendah daripada risiko dengan nilai harapan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, gambarkan kurva premi risk. Jika positif maka kurva berbentuk konkav. Sebaliknya, jika premi risk negatif akan berbentuk konveks. Nah, pada gambar tersebut, titik pada 100 juta mewakili utilitas dari uang pasti, meskipun nilai harapan adalah 120 juta. Saya tetap memilih 100 juta karena utilitas dari kepastian lebih tinggi bagi saya sebagai penghindar risiko. Selanjutnya, optimasi. Nah, di sini kita substitusikan dengan NIM terakhir 215. Nah, pada X1 ada 200 Y1 tambah 100 Y2, di mana di sini kita ganti Y2-nya 215. 200 kali 0 tambah 100 kali 215. Jadi menghasilkan 21.500. Pada inputnya lebih kecil dari 30. Nah, di sini kekurangannya senilai 8.500. Pada X2 300 Y1 tambah 100 Y2, 300 kali 0 tambah 100 kali 215 menghasilkan 21.500. Nah, pada input X2 senilai 20.000. Maka di sini lebih besar dari input. Kelebihannya 1.500. Selanjutnya perhitungan keuntungan. Adapun pada fungsi tujuan max 400 Y1 tambah 300 Y2. Y2 di sini kita substitusikan dengan NIM terakhir 215. Jadi hasilnya 64.500 keuntungannya. Dengan kita substitusikan Y2 215 sesuai NIM terakhir saya. Baik, selanjutnya di sini bagian back kita substitusikan NIM-nya itu Y1 215. Jadi jawabannya X1 200 Y1 tambah 100 Y2. Y1 215, Y2 200 tetap sesuai dengan olah data. Jadi menghasilkan 63.000. Input dari X1 senilai 30.000. Jadi di sini lebih besar dari input. Maka terjadi kelebihannya 33.000. Pada X2 300 Y1 tambah 100 Y2. 300 kali 215 tambah 100 kali 200 hasilnya 84.500. Nah, input X2 senilai 20.000. Nah, di sini lebih besar dari input. Kelebihannya 64.500. Perhitungan keuntungan. Pada fungsi tujuan max 400 Y1 tambah 300 Y2. Nah, di sini kita substitusikan Y1-nya
menggunakan NIM. Jadi 400 dikali 215 tambah 300 kali 200. Maka menghasilkan keuntungan 146.000. C. Guna melihat pertambahan keuntungan, kalikan kenaikan input X2 dengan dual price yang sesuai. Nah, dual price-nya X2 di sini sama dengan 3,0. Artinya, apabila kapasitas input X2 dinaikkan 1 unit, maka keuntungan akan naik sebesar 3,0 rupiah. Perhitungan penambahan keuntungan. Jika manajer menaikkan input X2 sebesar 10.000 dari input X2 20.000 jadi 20.000 tambah 10.000 30.000, maka keuntungan akan naik sebesar 30.000 dikurang 20.000 kali 3,0. Jadi hasilnya 30.000. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.